Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Kang Guru Channel. Berjumpa kembali di channel kesayangan kamu ini, tempat berbagi dan belajar. Baik, untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas materi tentang pelajaran PPKN, khususnya untuk kelas 7 di semester 1. Pertama-tama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah naik ke jenjang sekolah menengah pertama. Dari tadinya kelas sekolah dasar, sekarang sudah menjadi siswa SMP. Sekali lagi, Bapak ucapkan selamat. Kemudian yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian untuk berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, di kelas 7 ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Pancasila, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, dan juga nanti berkaitan dengan keberagaman dan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, untuk bab 1 ini kita akan fokus kepada materi perumusan dasar negara. Nah, untuk itu coba kita akan lihat apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, di bab 1 ini tentang perumusan dasar negara, ada beberapa kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia, seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini yaitu untuk merekonstruksi pembentukan BPUPKI. Nah, bagaimana kita akan melihat pembentukan BPUPKI ini? Yuk kita lihat ke materi. Nah, materi yang pertama berkaitan dengan merekonstruksi pembentukan BPUPKI ini, kita akan kembali pada awal di mana kemerdekaan Indonesia itu mulai untuk ditetapkan. Pada permulaan September tahun 1944, tersiar ucapan Perdana Menteri Koiso, yaitu kelak di kemudian hari Indonesia akan dimerdekakan. Nah, ucapan tersebut sangat mengembirakan dan disambut dengan mengadakan rapat umum. Oleh siapa? Oleh para pendiri negara pada waktu itu, bertempat di lapangan Ikada, Jakarta. Nah, dalam rapat umum tersebut, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai berpidato. Sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri Koiso tersebut, di Jawa banyak mengalami perubahan. Di antaranya, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali, bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang, yaitu bendera Hinomaru. Dan beberapa orang Indonesia mulai boleh bekerja di kantor pemerintahan Jepang. Nah, kenapa hal tersebut boleh dilakukan oleh rakyat Indonesia? Hal ini karena memang kondisi Jepang pada waktu itu sudah terdesak oleh siapa? Oleh sekutu. Karena memang pada saat Perang Dunia Kedua, di sini Jepang melawan sekutu dan posisinya sudah mulai terdesak, sudah mulai dibabat oleh tentara-tentara sekutu seperti itu. Nah, sebagai tindak lanjut dari janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia tadi, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Yunbi Chosakai atau BPUPKI dengan tugas untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 29 April bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang. Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chosanyi-in atau yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila, yaitu pada tanggal 28 Mei tahun 1945.
Kemudian, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua 2 orang, yaitu Ichibanashi Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Nah, sidang resmi yang pertama dilaksanakan BPUPKI setelah pelantikan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI tersebut membahas tentang dasar negara. Kemudian, sidang BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Nah, pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi dalam panitia-panitia kecil, yaitu panitia kecil terdiri atas panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno, panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikesno Cokro Suyoso, dan panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, kemudian BPUPKI juga melaksanakan sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya yaitu untuk membahas rancangan pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang pembentukan BPUPKI. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Jadi, pada dasarnya BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Kemudian, bagaimana nanti pelaksanaan persidangan BPUPKI secara lebih mendetail, bagaimana perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI, nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, silahkan nanti kalian baca materi, baca buku, boleh dari sumber lain yang berkaitan dengan sidang pertama BPUPKI, yaitu tentang perumusan dasar negara. Baik, sampai di sini silahkan kalian menyelesaikan LKPD yang telah disediakan di kolom deskripsi atau LKPD yang sudah diposting di LMS Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti munculkan pertanyaan tersebut, tuliskan pertanyaannya di kolom deskripsi atau di kolom forum di LMS, bisa juga melalui grup WA. Untuk pertemuan pada kesempatan ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang perumusan dasar negara. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.